ini gimana, masih puasa, semangat ya? Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukrillah, salatan wassalama ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibbu qauman bijahalati fatushibu ala ma fa'altum nadimin. Sebagai langkah yang pertama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita atas beribu-ribu nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar. Contoh nikmat yang terkecil, Allah menciptakan bulu yang dimana sering kita anggap tak terpakai. Allah menciptakan bulu untuk memperindah diri kita. Allah menciptakan bulu rambut untuk memperindah penampilan kita. Allah menciptakan bulu mata untuk menghalangi debu-debu yang masuk ke mata. Allah menciptakan bulu hidung untuk menyaring bau-bau yang tak sedap. Allah menciptakan bulu kumis untuk memperlihatkan ketampanan yang menonjol. Salawat berangkaikan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, kepada baginda kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita semua dari fata morgana menuju keabadian yang nyata. Adapun kata-kata penghormatan saya, yang mulia Dewan Juri, yang arif lagi bijaksana, yang terhormat Bapak Ibu pendengar Radio Extra FM yang rahmati Allah. Dan saya beri terima kasih kepada keluarga besar Radio Extra FM yang telah menyelenggarakan acara perlombaan dai cilik ini. Dan saya tidak serupa-rupanya mengucapkan terima kasih kepada sang MC cantik yang baik hati yang sudi kiranya memanggilkan nama baik saya. Namun sebelum saya memasuki inti pidato saya, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanti Jakia, utusan dari daerah perbatasan Sabinatus Salamah Miskam, Kecamatan Danau Paris. Bapak Ibu yang rahmati Allah, saya tidak akan berdakwah sebagaimana para pendakwah lainnya yang memberikan lelucon agar Bapak Ibu tertawa, ataupun melawak agar Bapak Ibu tertawa terbahak-bahak. Akan tetapi, izinkanlah saya membawakan dua patah kata yang akan saya patah-patahkan menjadi beribu-ribu kata, bahkan menjadi berjuta-juta kata, dengan judul Membangun Generasi Muda Islami di Zaman Serba Teknologi. Bapak Ibu pendengar Radio Extra FM yang rahmati Allah, sebelumnya saya akan mengambil sedikit mengenai santri, berbicara mengenai santri masa kini, santri muda-mudi yang diharapkan negeri, akhlaknya yang terpuji, pandai mengaji, syukur-syukur dapat dijadikan menantu oleh Pak Haji. Masa muda santri dapat dihiasi dengan ibadah yang teratur, pikiran yang terpur, kalau ngomong selalu jujur, tidak suka ikut campur, apalagi sampai ngaur. Oleh karena itu, marilah kita berbanyak bersyukur. Bapak Ibu pendengar Radio Extra FM yang dirahmati Allah, kita sebagai generasi Islami, sebagai penerus bangsa, sebagai harapan agama, sebagai harapan kedua orang tua kita, bahkan kelak akan menjadi harapan mertua, marilah kita menjadi pemuda Islami yang selalu menebarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, bukan hal yang negatif. Kita sebagai pemuda Islami, kita boleh menjadi pemuda modern, pemuda gaul yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Akan tetapi, jangan sampai kita melarang dari syariat Islam. Bapak Ibu yang rahmati Allah, berbicara mengenai pemuda gaul, banyak orang yang berpikiran pemuda gaul ialah yang berpakaian stylish dan berpakaian modis. Namun, dalam kacamata Islam, pemuda gaul bukanlah yang seperti itu. Dalam kacamata Islam, pemuda gaul ialah yang selalu mengikuti perkembangan zaman teknologi, perkembangan zaman modern, tapi tidak melarang dari syariat
Islam. Jika dirumuskan pemuda gaul ditambah syar'i, kita boleh menjadi pemuda modern, pemuda gaul, akan tetapi jangan sampai melarang dari syariat Islam. Bapak Ibu pendengar radio Isra FM yang dirahmati Allah, seiring berkembangnya zaman, seiring berkembangnya teknologi yang semakin hari semakin menjadi-jadi, kita harus lebih selektif dalam memilih komponen dan tuntunan, dan kita juga harus lebih cerdas dalam menggunakan media sosial di zaman sekarang. Siapa sih yang tidak mengenal media sosial? Seluruh orang yang ada di Indonesia pasti mengenal dengan kata media sosial. Oleh karena itu, marilah kita pergunakan media sosial kita dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya mencari hiburan semata. Contohnya, kita dapat membuat story WA, story Instagram, dan dapat membuat konten Islami, dan dapat mengupload ulang konten yang bernuansa Islami. Seperti halnya sekarang, kita dapat berlomba-lomba lewat online, dan orang dari Sabang sampai Merauke pun dapat mengetahui kita tanpa melihat secara langsung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiq binaba'in fatabayyanu an tusibbu qauman bijahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jikalau datang seorang fasik kepadamu membawakan suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak menjerumuskan suatu kaum akan kecerobohanmu, dan pada akhirnya kamu menyesal akan perbuatanmu. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu pendengar radio Isra FM yang dirahmati Allah, Syekh Taqiyuddin dalam kitabnya pernah berkata, Ya ma'asyiru syababa, wahai para pemuda, khudhu min anfusakum wa antum syababu, pergunakanlah masa mudamu dengan sebaik-baiknya. Fa innallaha mar'aitul amal illa fi syababi, karena sesungguhnya demi Allah, aku tidak pernah melihat waktu yang lebih tepat untuk beramal kebaikan kecuali di masa muda. Maka dari itu, pergunakanlah masa muda kita dengan sebaik-baiknya untuk selalu berlomba-lomba menebarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Bapak Ibu pendengar radio Isra FM yang dirahmati Allah, kita sebagai pemuda Islami hendaklah berupaya untuk bermanfaat bagi orang lain, sebagaimana di dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat bagi orang lain, sehingga keberadaannya dibutuhkan, ketiadaannya tiada diinginkan. Jangan malah sebaliknya, kehadirannya menyusahkan, ketiadaannya yang diinginkan. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Namun sebelum saya mengakhiri, saya ingin mengajak pemuda-pemudi yang ada di Aceh Singkil, pemuda yang akan menjadi penerus bangsa, pemuda yang akan menjadi harapan bangsa, untuk selalu menebarkan hal-hal kebaikan, hal-hal yang positif, bukan menebarkan hal-hal keburukan. Adapun intisari yang dapat kita ambil bersama dari pidato saya ini ialah, kita sebagai pemuda Islami hendaklah berpegang teguh kepada ajaran Allah, walaupun dengan kekejaman teknologi sekarang, ada kala baiknya kita mengambil hal-hal yang baik agar kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang buruk lainnya. Terutama di bulan Ramadan yang suci ini, marilah kita ajak remaja-remaja yang ada di sekitar kita untuk melaksanakan sholat tarawih dan serta ikut bertadarus dan mengikuti kegiatan-kegiatan Islami lainnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang menyinggung hati Bapak Ibu ataupun para dewan juri, mohon kiranya diberi kemaafan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Ila liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja nih Ustaz untuk komentarnya. Silakan Ustaz Ali Bashir. Terima kasih. Assalamualaikum Nur Hasanti ya. Udah pernah ikut lomba ini? Udah pernah. Ini keberapa ini? Yang kedua kali. Udah pernah juara belum? Baik ya, penampilannya bagus ya, suaranya tegas ya. Cuma masih terburu-buru bahasanya.
gayanya perlu lagi lebih santai lagi ya. Intonasi sudah ada, cuma suaranya tadi bagus ya. Tapi tadi udah ada ajakan sudah bagus, bahasanya terus diatur lagi ya. Kemudian baca Qurannya tadi diuruskan lagi. Nah ya. Tapi intinya sudah penampilannya kalau boleh dibilang dibandingkan sebelumnya dibagusin. Baik, terima kasih ya. Oke, lanjut untuk Ustaz. Mengakhiri dok, silakan Ustaz. Puasa menahan lapar. Ya. Nur Hasanti suaranya menggelegar. Masya Allah ya. Pelajari lagi irama dan lagu ya. Tadi awalnya dapat pertama. Apa karena lupa ayatnya itu, kategori pembacaan ayatnya sehingga hilang iramanya. Kemudian ketepatan hurufnya berhenti tadi. Inja'akum fasiqo. Kenapa berhenti di situ? Karena nafas masih sanggup kan? Nah, begitu berhenti dilanjutkan pula lagi. Harusnya kalau berhenti itu diulang dari awal. Nah, diperbaiki lagi ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ustaz dan terima kasih juga buat Ananda Nur Hasanti Zakia ya. Abi silakan Ananda untuk duduk ya.